Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini dan berikan jempol Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan berbagai informasi yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang sudah mendukung kami dengan mensubscribe, membagikan channel dan memberikan jempol, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan agar Anda selalu diberikan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa saja yang terjadi di pasar modal kita hari ini, atau yang biasa kita panggil market review untuk perdagangan hari ini, perdagangan terakhir di minggu ini, Jumat 18 September 2020. Kalau kita lihat hari ini, indeks harga saham gabungan kita bergerak cukup volatile ya. Sempat berada di titik terendah di 5023.444. Kemudian sempat juga di titik tertingginya di 5072.680. Dan akhirnya IHSG ditutup di 5059.233 atau positif 0,41% atau 20,822 poin. Dan ini sesuai dengan apa yang kami prediksi tadi pagi di dalam market outlook kami berikan bahwa hari ini IHSG akan bergerak dalam teritori hijau tipis. Nah, sesudah safely menutup gap dan bergerak tipis, apakah IHSG akan kembali melanjutkan penguatannya hari Senin? Perlu dicatat hari ini yang menjadi pemberat dari IHSG adalah saham yang terkuat di pasar modal Indonesia yang memiliki market cap paling besar, yaitu BBCA, yang hari ini digempur secara masif oleh investor asing. Sebenarnya bukan hari ini saja, tapi sudah dari beberapa hari terakhir. Apakah ini ada hubungannya dengan surat dari keluarga Hartono kepada Presiden Jokowi? Who knows, siapa yang tahu, itu hanya sekedar rumors. Tapi apakah rumors itu yang dipakai untuk menekan harga saham BBCA? Karena memang secara tradisional saham BCA jarang digempur habis-habisan oleh asing. Oke. Kalau kita lihat tadi, total jumlah transaksinya mengalami kenaikan cukup signifikan dari kemarin waktu IHSG digempur turun hanya sekitar 6 triliun. Hari ini total transaksi yang terjadi adalah 9,777 triliun dengan ada 253 saham yang berada dalam teritori hijau dan 166 saham berada dalam teritori merah. Kemudian investor asing sendiri hari ini kembali mencatatkan total net foreign sale yang cukup jumbo, 999,09 miliar rupiah, nyaris 1 triliun. Dengan juaranya adalah BBCA yang saya ceritakan tadi, dengan total net foreign sale sebesar 868 miliar rupiah. Dan BBCA sendiri mengalami penurunan 625 poin atau 2,17% ke 28.150. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, adalah Astra International Indonesia atau ASII. ASII juga mencatatkan net foreign sale sebesar 66,2 miliar. Dan ASII ini mengalami penurunan 80 poin atau 1,65% ke 4.780. Yang ketiga ada Astra Agro Lestari, net foreign sale 28,6 miliar, mencatatkan penurunan 725 poin atau 6,71% ke 10.075. Yang keempat ada Adro atau Adaro Energy, net foreign sale 25,1 miliar. Tapi Adaro Energy ini mencatatkan positif, catatan kenaikan 15 rupiah atau 1,33% ke 1145. Dan yang terakhir sebagai juru kunci adalah Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI dengan net foreign sale 21,6 miliar,
tapi masih mengalami kenaikan 20 poin atau 0,62% ke 3.220. Jadi Adaro dan BRI mencatatkan dirinya di teritori hijau, sementara BCA, Astra Internasional, dan Astra Agrolestari berada di dalam teritori merah. Kemudian kita berpindah ke saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Telekomunikasi Indonesia atau TLKM sepertinya sudah berpindah dari yang dibuang asing ke yang dibeli asing. Apakah investor asing melarikan dananya yang dari BBCA ke Telkom? Kita nggak ada yang tahu, tapi yang jelas net foreign buy Telkom saat ini adalah 60,1 miliar rupiah sebagai juaranya dan mengalami kenaikan 70 poin atau 2,48% ke 2.890. Kemudian yang kedua adalah CPIN atau CEPIN, net foreign buy 36,3 miliar, mengalami kenaikan 5,39% atau 325 poin ke 6350. Yang ketiga ada MDKA. MDKA mencatatkan net foreign buy 36,1 miliar atau positif 25 poin atau 1,59% ke 1.600 seiring dengan membaiknya pasar gold. Yang keempat ada TOWR. Padahal TOWR ini sama milik grup Jarum, tapi berada dalam teritori net foreign buy, tidak seperti saudaranya BBCA. Net foreign buy 25,3 miliar, mencatatkan kenaikan 10 poin atau 0,97% ke 1040. Dan yang terakhir ada Indah Kiat Pulp and Paper atau INKP, net foreign buy total 23,4 miliar dengan mengalami kenaikan 3,69% atau 325 poin ke 9.125. Kemudian kalau kita lihat kurs rupiah hari ini ikut membantu penguatan IHSG karena rupiah sendiri menguat 56 poin atau 0,38% ke 14.760. Sedangkan emas di pasar spot saat ini adalah 1.953,70 US dollar per troy ounce. Dan kalau dirupiahkan adalah 927.095 sebagai harga beli dari Antam, sedangkan harga jual Antam ditambah 110.000 rupiah. Jadi ada spread yang cukup lumayan besar dalam harga emas. Kemudian kita pindah sejenak ke bursa Asia. Kalau kita lihat bursa Asia hanya satu yang berada dalam teritori merah, yaitu Straits Times Index Singapura, yang memang akhir-akhir ini cukup tertekan. Hari ini tertekan juga, kembali tertekan tipis, tertekan 0,07% atau 1,71 poin ke 2.499,070. Sedangkan yang paling banyak penguatannya di Asia adalah Shanghai Composite Index, positif 2,07% atau 67,650 ke 3.338,090. Kemudian disusul HSI atau Hang Seng Index Hong Kong mengalami penguatan 114,561 poin atau 0,47% ke 24.410. Jadi 24.455,410. Sedangkan yang paling kecil adalah indeks Nikkei 225 Tokyo yang mengalami penguatan 0,18% atau 40,932 poin ke 23.360,301. Kalau kita lihat market Eropa yang dibuka saat ini, market Eropa bergerak cukup mix. FTSE 100 Index London mengalami pelemahan 0,3% atau 19,1 poin ke 6.030,820. Sementara Xetra DAX Frankfurt mengalami penguatan 0,02% atau 2,830 poin ke 13.210,950. Sedangkan Dow Jones Index Future mengalami pelemahan 0,17% atau 49 poin ke 27.770. Sedangkan DXY atau dolar indeks mengalami pelemahan 0,12% ke 92,860. Lalu bagaimana prediksi kami untuk IHSG di hari Senin? Hari Senin seringkali disebut hari blind fly atau terbang buta karena
market Amerika dan Eropa terakhir tutup di hari Jumat atau hari Sabtu di Indonesia. Jadi kita tidak ada clue kan beberapa hari ada peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Tapi kalau kita lihat dari setelah berhasil menutup gap dan IHSG berhasil kembali melanjutkan penguatannya, dan hari ini disertai penguatan volume yang cukup besar, maka kami memprediksi 50% IHSG akan berada dalam teritori hijau kecil lagi. Tapi ini masih perlu di cross check nanti di hari Senin pagi dengan market outlook untuk kita lihat bagaimana penutupan bursa komoditi dan juga market Eropa dan Amerika malam ini. Terima kasih banyak, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai informasi dan insight dari Cara Kaya ID yang lainnya.